Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swasti Astu Santi Santiho. Bertemu kembali bersama saya Gusar Legend atau Satrio Pining Jati dalam acara wejangan-wejangan sore hari. Kebetulan di tanggal kedua harinya bulan Ramadan ini banyak orang melakukan puasa, mungkin hampir seluruh penjuru dunia. Tentang puasa sudah sebagian sebelum kemarin sudah saya jelaskan. Intinya menahan diri dalam 7 poin itu. Nah, kembali kepada sebuah tatanan berbangsa dan negara. Saya seingat saya, setahu saya, dulu negara-negara bangsa-bangsa di dunia itu berbentuk kerajaan. Nah, kerajaan itu memang berbagai macam orang berpikir. Padahal kerajaan itu sangat ideal jika diterapkan di suatu bangsa atau negara. Dan saya yakin kalau negara itu berbentuk kerajaan akan makmur rakyatnya. Ketika rajanya tadi tidak mencintai dunia yang berlebihan, selalu menyayangi kepada rakyatnya, kepada bangsanya, dan bahkan tidak menjual aset negaranya. Yang terjadi sekarang ini, NKRI itu perlu perombakan besar-besaran di dalam tatanan berpikir berbangsa dan bernegara, yaitu dengan satu catatan: NKRI, negara kerajaan rakyat Indonesia, harus terbentuk dengan maksimal, baik konstitusinya, baik pemahamannya, baik juga pemimpin-pemimpinnya. Karena verifikasi di dalam bentuk kerajaan, kalau rajanya itu bijak, waskito ya, atau werusak durung winara, saya rasa di dalam memilih pejabat-pejabat yang membantu atau menteri-menterinya itu juga dia mohon wangsit, tidak asalkan teman atau kawan, tidak asalkan dia berjasa. Nah, selama ini ruang publik dunia internasional itu sengaja kerajaan-kerajaan itu tidak dipromosikan, disebabkan karena pertarungan ekonomi di dunia. Nah, NKRI ini dulu kenapa negaranya yang terkenal dengan Gemaripah Loh Jinawi Toto Tentrem Raharjo, negaranya kaya rakyatnya miskin? Karena apa? Karena tidak berbentuk kerajaan. Nah, kalau berbentuk kerajaan, jadi negara dan bangsa itu tidak disetir oleh pengusaha dan keuangan, sehingga pola pikiran ideologi bangsa itu akan tertanam dengan baik dan benar di dalamnya memahami berbangsa, bernegara, terutama penghayatan dan pengamalan Pancasila, dari sila ketuhanan yang maha kuasa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selama ini semenjak adanya pemilihan presiden langsung yang terjadi bencana di mana-mana. Coba kita merunusnya. Begitu ada pemilihan presiden langsung, semenjak itulah SBY dipilih rakyat langsung, terjadi bencana, tsunami terus bencana bertubi-tubi menghantui bahkan melanda Indonesia. Oleh karena itu saya sepakat bahwa kita kembalikan ke kitoh Nusantara zaman dulu, bangsa dan negara zaman dulu. Kita harus kembali kepada sebuah tatanan berbangsa dan bernegara, membentuk sebuah kerajaan.
yaitu NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Prasyarat untuk jadi raja yang jelas pasti ada. Kumpul. Ya, diantaranya itu seorang raja harus bijaksana, punya wawasan baik untuk kebangsaan, sifatnya regional, nasional, internasional. Itu wawasannya. Dan tidak lupa sifat dari pribadi seorang raja itu kalau bisa meniru seperti pemimpin-pemimpin zaman dahulu, yaitu amanah, fatona, tablik, dan sidik. Kalau 4 syarat itu saja diverifikasikan untuk semua pejabat yang ada sekarang ini, saya rasa mungkin tereliminir semua pejabat dari presiden sampai lurah, ya. Kalau 4 syarat itu loh, agak berat memang, tapi ya bagaimanapun juga itu sebuah tatanan rule yang harus dijalankan sebenarnya. Jadi pejabat itu yang mempunyai sifat sidik, jujur ya, fatona, cerdas, tablik, menyiarkan yang benar, gitu, amanah, dapat dipercaya, itu ya. Nah, kembali saya ceritakan kenapa NKRI ini sekarang ini Indonesia banyak bencana itu tadi. Leluhur-leluhur bangsa Indonesia itu tidak merestui adanya pemilihan presiden langsung yang meniru gaya-gaya United States of America dengan freedom, dengan bebas. Sehingga yang terjadi ya seperti sekarang ini. Ya, semoga aja semua pimpinan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini sadar kembali ke kita sebuah negara bahwa pelaksanaan Pilpres itu kemarin ada ideologi dari Amerika yang sebenarnya tidak cocok dan tidak sesuai dengan keberadaan bangsa Indonesia. Gitu. Karena dengan dasarnya kalau pemikirannya bangsa Indonesia itu kalau falsafah Pancasila itu sudah melanggar dengan Pancasila ayat keempat. Sebaliknya perombakan-perombakan itu karena dipengaruhi karena faktor pengusaha yang ada di luar negeri mempengaruhi ideologi pemikiran bangsa Indonesia. Sehingga saya katakan sekarang ini jadinya begini. Di sebuah bangsa dan negara itu akan makmur ketika bangsa itu mempunyai ideologi sendiri. Dalam pemilihan kepemimpinan, pemerintahan pun mempunyai metode tersendiri, tidak meniru dengan lebih keren, lebih tren. Padahal enggak, itu lebih menghancurkan, bukan lebih tren, lebih keren, tapi lebih menghancurkan. Sehingga DPR, sehingga produk undang-undang DPR itu ya otomatis di samping mengacu peradaban zaman, tapi lupa falsafah bangsa Indonesia. Tujuan negara Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual. Itu tujuan membentuknya sebuah negara Indonesia. Kalau memang tidak terlaksana hal itu, ya kita kembalikan lagi kepada negara bentuk negara kerajaan rakyat Indonesia. Kalau memang bisa mewujudkan tujuan negara itu adalah kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya adil. Juga tujuan bangsa Indonesia itu adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material, yang berdasarkan Pancasila. Itu ya. Artinya itu harus disosialisasikan dan dilakukan agar 100 tahun, 200 tahun yang akan datang bangsa Indonesia dengan bentuk negara kerajaan rakyat Indonesia akan makmur selama-lamanya dan diridhoi leluhur juga Tuhan Yang Maha Esa atau Maha Kuasa. Amin.